bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kedua-dua kasus itu sama-sama benar, sama-sama benar, tapi kita masih bingung untuk mengambil keputusannya itu, ya Bu. Sementara kalau dilema itu dilema etika, ya Bu. Kalau misalnya bujukan moral itu malah lebih gampang dalam mengambil keputusan. Kenapa saya bilang lebih gampang? Kalau bujukan moral kan kita sudah tahu, oh ini salah, oh ini benar, maka dalam mengambil keputusan kita sudah tahu langkah yang harus diambil. Tapi kalau masalah dilema etika itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Satu, di sisi kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, terus nilai-nilai jasa baik guru itu yang sudah ada, yang sudah dilakukan di sekolah. Dan itu agak sulit saya kira Bu ya dalam mengambil keputusan untuk dilema etika. Baik Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya dalam mengambil keputusan untuk yang sama-sama benar itu berarti dilema etika. Karena memang masalah dilema etika ini yang paling banyak terjadi di sekolah gitu ya. Dilema etika itu kan keduanya benar. Kalau keduanya benar, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang harus diperbaiki di situ. Benar apa yang dilakukan, tapi ada hal tertentu yang diperbaiki di situ. Misalnya begini, di sekolah masih ada guru misalnya Bu yang berjualan, yang berjualan di sekolah harus masuk kelas, atau terus ada lagi contoh yang lain, misalnya guru tersebut masih suka misalnya memerintah siswa untuk mencatat pelajaran di kelas sementara buku sudah ada, gitu kan ya Bu ya. Mungkin itu maksudnya benar, tetapi di satu sisi itu ada kurang baiknya. Maka untuk perbaikannya saya kira kalau saya panggil, saya nasihati guru tersebut, saya komunikasikan gitu Bu ya, agar untuk kelanjutannya ada perbaikan gitu Bu. Nah, terkait langkah-langkah atau prosedur gitu ya, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kalau masalah prosedur, kalau kita mengambil misalnya itu kalau di sekolah misalnya guru ya Bu ya, misalnya guru yang melakukan, saya pertama-tama saya cari informasi dulu ya pasti.
saya cari informasi kebenaran. Apakah memang yang dilakukannya itu salah, misalnya Bu ya, itu benar, tapi ada unsur-unsur memang kurang baik. Nah, maka pertama saya cross check, setelah itu ya saya panggil guru yang bersangkutan, saya tegur, saya kasih nasihat, gitu Bu. Saya komunikasikan dulu, mencari kebenaran agar keputusan yang kita ambil nantinya tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya saya itu mendengar laporan dari guru ini, gini, guru yang satu bilang gini. Tiba-tiba tuh saya panggil tanpa saya cari dulu informasi sebenarnya itu salah. Maka saya cross check dulu dengan orang-orang yang memang tahu masalahnya, terus saya cross check dengan yang bersangkutan. Maka dalam mengambil keputusan tersebut saya tidak akan merugikan siapapun setelah saya mendengar dari guru yang bersangkutan. Iya, baik. Lalu hal-hal apa saja Ibu yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal yang efektif saya kira ya tadi Bu, komunikasi. Komunikasi secara intern. Komunikasi secara intern antara kedua belah pihak. Jika seseorang itu kadang-kadang seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan, dia tidak menyadari karena apa? Sesuatu yang dilakukan itu dianggapnya benar. Karena dianggapnya benar, maka dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu. Ya, jadi salah satu yang efektif ya kita panggil, komunikasi dua arah secara intern, secara pribadi. Ya disitulah kita bisa membicarakan. Oh, kita kasih tahu Bu, apa yang Ibu lakukan ini kurang tepat. Kita kasih pengertian, mudah-mudahan dengan begitu dia akan memahami bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan saya tidak mempermalukan guru tersebut gitu Bu. Ya insya Allah menyadari lah Bu ya, karena guru itu sangat profesional gitu Bu ya. Lalu ini Ibu ya, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan? Ya, tantangan itu ini Bu ya, kalau kita mau mengambil keputusan pasti ya jelas ada tantangannya. Yang pasti tantangannya dari guru tersebut, dari yang bersangkutan. Kenapa? Karena sesuatu itu benar, dianggapnya benar, tanpa dia nyadari bahwa itu salah. Maka ketika akan tegur, tantangannya ya guru itu pasti akan tersinggung, kurang senang, akan marah, itu biasa. Tapi seiring berjalannya waktu dengan komunikasi yang baik antara saya dengan yang bersangkutan, dengan komunikasi yang baik, dengan memberikan pengertian, ya insya Allah semua itu bisa kita atasi. Intinya buat komunikasi. Intinya komunikasi, kita tunjukkan oh yang ini bahwa ini salah apa yang dilakukannya gitu. Jadi dari yang Ibu miliki, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau masalah jadwal tertentu saya nggak punya jadwal. Karena masalah kasus itu kan tidak bisa terjadwal Bu. Kasus itu kan kadang-kadang datangnya secara tiba-tiba. Masalah itu juga datangnya secara tiba-tiba. Maka saya tidak punya jadwal tertentu. Ketika ada masalah yang datang di dalam sekolah, itu ya saya selesaikan, langsung saya catatkan. Karena apa? Masalah itu kalau tidak diselesaikan nanti berlarut-larut. Kenapa? Nanti bisa melebar kemana-mana. Karena apa? Informasi yang didengar oleh satu orang itu kan belum tentu benar. Satu orang mendengar informasi disampaikan dengan orang lain lagi, orang lain menyampaikan ini. Jadi masalahnya itu melebar. Jadi agar masalah itu tidak melebar, ya langsung kita selesaikan. Kita selesaikan saat itu juga. Ya, kita menyelesaikannya misalnya kalau pihak sekolah menyelesaikannya tidak saya sendiri, tapi harus melibatkan orang lain. Saya panggil wakil, saya ada rapat. Kalau misalnya selesai sekolah ini dia tidak puas dengan apa yang kita lakukan di sekolah, ya kita minta bantuan pengawas gitu, ya. Nah ini terkait tadi Ibu terkait memanggil berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah. Nah di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Yang mempermudah itu pasti banyak yang bantu. Bisa berdirinya sekolah ini, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik di dalam sekolah ini, itu tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah,
tapi juga merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah itu ada guru, ada teknik, semuanya, penjaga sekolah semua ada, dan semua itu terlibat. Jika terjadi sesuatu di dalam sekolah, maka ya saya minta bantuan dengan orang-orang terdekat saya. Yang paling terdekat ya saya komunikasi dulu dengan wakil saya. Saya kumpulkan dengan wakil saya berbicara dengan mereka. Ya kita diskusikan dulu secara intern antara saya dengan wakil-wakil saya. Gitu Bu. Jadi ya jelas semua pihak sekolah terlibat, yang membantu, pengawas juga gitu kan, sebagai petunjuk kita bagaimana langkah selanjutnya agar tidak merugikan orang lain, agar dia juga tidak merasa terzolimi apa yang sudah kita putuskan gitu. Ya, baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil dari mengambil keputusan dilema etika. Kalau masalah pengalaman itu ya saya kira semua akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan lancar. Segala sesuatu itu bila komunikasi antara pimpinan dengan bawahan itu berjalan dengan baik. Dalam mengambil keputusan, seorang pimpinan tidak bisa hanya mengambil keputusan sepihak tanpa adanya minta pendapat orang lain, tanpa ada komunikasi yang baik. Tidak mungkin keputusan diambil itu bisa berjalan dengan baik. Maka yang paling efektif itu adalah komunikasi. Maka antara atasan dan bawahan itu tidak boleh ada gap, tidak boleh ada jarak. Ada batas. Iya, tidak boleh ada. Saat sesuatu terjadi di sekolah, itu nggak boleh egois harus sekolah harus atau sampai dendam, mendiamkan, itu nggak boleh. Dia harus menyampingkan hal-hal yang bersifat pribadi, itu nggak boleh. Jadi komunikasi yang baik harus tetap terjaga. Apapun bentuk masalahnya itu harus menjaga komunikasi, persaudaraan. Ya kita rangkul bersama-sama. Jangan kita ini bawahan saya ini pimpinan harus nggak begitu. Sebagai pimpinan kita tidak boleh egois. Karena apa? Kita setiap manusia itu punya karakter yang berbeda loh. Di dalam sekolah kita itu ada 32 pegawai. Nah, setiap orang itu karakternya beda. Dan situ saya harus bijak bagaimana saya harus mengatasi setiap orang ini. Karena tidak semua orang itu sama gitu ya. Jadi yang penting saya komunikasikan dengan baik. Jika ada permasalahan saya panggil, saya tidak harus mempermalukan orang lain. Nah, gitu ya. Insya Allah kalau semua kita komunikasikan dengan baik, insya Allah semuanya berjalan lancar. Ya, jadi kesimpulannya Ibu ya, jadi kita sebagai pemimpin itu kita harus menjalankan komunikasi yang baik dengan bawahan kita. Betul. Iya. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sukses ya Bu Amin. ya. Semoga selalu sukses, lancar sampai Amin. akhir ya Bu ya. Iya. Bulatkan tekad, kuatkan hati.